Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang masih memberikan kepada kita curahan nikmat yang begitu luas, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita mampu mempergunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa syukur itu mari sama-sama kita iringkan dengan bersolawat kepada seorang manusia yang senantiasa dijaga Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan perintah Allah, wahyu Allah kepada kita, manusia pilihan Allah, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa membasahi lisan dengan bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa ITTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, berbicara tentang keistimewaan ataupun fadilah Al-Quran, salah satunya adalah keutamaan membaca Al-Quran itu sendiri. Maka banyak sekali dalil-dalil, baik terdapat dalam Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan daripada membaca Al-Quran itu, yang pertama dari segi membacanya. Satu huruf yang kita baca dalam Quran akan mendapatkan 10 pahala dari Allah, itu di luar Ramadan. Bagaimana dengan bulan yang sangat mulia ini? Bagaimana dengan bulan yang sangat agung ini, yaitu bulan suci Ramadan? Allah lipat gandakan. Makanya salah satu ibadah yang paling afdal di bulan Ramadan itu adalah membaca Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka mereka yang mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan satu kali saja, maka mereka sudah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbicara tentang keistimewaan membaca Quran, bahwa Al-Quran itu sebagai obat. Tidak hanya mendapatkan pahala, Al-Quran itu mampu menjadi penawar, penyembuh, obat. Ini bukan Nabi yang mengatakan, bukan hadis, bukan pendapat ulama, tapi Allah yang mengatakan dalam Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Syifa itu adalah penyembuh, penawar. Bahkan banyak orang tua sekarang memberikan nama anaknya Syifa, Asy-Syifa. Kenapa? Karena maknanya sangat luar biasa, bisa menyembuh, sebagai penyembuh, penawar. Artinya Al-Quran itu dapat menyembuhkan penyakit. Penyakit apa? Bukan penyakit secara fisik, tapi penyakit jiwa yang gelisah, yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kalau kita terluka, atau kita sakit kepala, ataupun kita memiliki penyakit fisik, maka kita pergi ke dokter, kita pergi ke apotek. Tapi kalau sudah jiwa kita yang sakit, berat untuk beribadah kepada Allah, maka Al-Quran tidak lain merupakan sebagai obat. Maka di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang melihat orang yang tidak waras lewat di depannya. Maka sahabat itu memberhentikan orang yang tidak waras itu, seraya membaca Al-Fatihah atau Ummul Quran sambil menahan air ludahnya. Bayangkan, dibacakan Al-Fatihah oleh sahabat itu sambil menahan air ludahnya. Ketika selesai membaca Al-Fatihah, maka air ludah itu dihembuskan di muka orang yang tidak waras tadi. Maka sehat dia, wahai para pemirsa ITTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Yang menyembuhkannya itu bukan bacaannya, tapi orang yang membacanya. Maka setan itu tidak takut kepada ayatnya, tapi takut kepada orang yang membacanya. Maka tidak ada jaminan
bagi seorang ustadz yang membaca, bagi seorang buya yang membaca, lalu mentang-mentang dia ustadz buya lalu sehat, dia tidak. Tapi orang biasa, tapi dia takut kepada Allah, maka Quran itu bisa menjadi obat. Maka apapun yang kita pakai, baik pakaian kita, baik apapun yang kita sandang di badan kita, setan itu akan takut karena kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ayat-ayatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah keistimewaan bagi orang tua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang dia ajarkan kepadanya Al-Quran. Apa keistimewaannya? Allah akan memasangkan sebuah mahkota di atas kepala orang tua di padang mahsyar. Kenapa demikian? Karena mereka mengajarkan kepadanya seorang anak agar dia bisa menjadi orang yang senantiasa dekat kepada Al-Quran. Allah pasangkan mahkota di atas kepala orang tua. Maka daripada itu zaman sekarang banyak anak-anak yang terlena dengan media sosial. Banyak anak-anak yang sudah jauh dari Allah. Dan kita sebagai orang tua lalai. Ketika azan berkumandang, anak asik nonton TV, anak asik main HP, game online. Maka kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak kita arahkan mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, jadikan seorang anak itu menjadi penghafal Quran agar kita bisa mendapatkan syafaat darinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan adalah seorang anak yang di dalam dirinya, yang di dalam hatinya terpaut untuk senantiasa mengamalkan Al-Quran. Tidakkah hati kita iri menengok anak orang bisa hafal Quran? Di televisi ada yang hafal 10 juz, 5 juz. Kemudian mereka yang memiliki kekuatan ingatan. Sedangkan anak kita jauh panggang dari api. Apapun yang mereka inginkan kita kabulkan, sehingga menjerumuskan mereka. Lihat, dari pagi mereka datang ke warnet, kapan pulang maghrib? Itu bukan sholat, tapi untuk makan kembali lagi ke warnet. Habis waktu dengan itu semua tanpa ada controlling dari orang tua. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua, kemudian seorang anak, keluarga kita menjadi ahlul Quran, orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat Quran, yang akan Al-Quran itu sendiri yang memberikan syafaat kepada kita. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita semuanya, pemirsa ITV yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kita termasuk seorang hamba yang terpaut cinta kepada Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.